Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam wa akramana bil iman. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul a'la wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibu a'lal maqam. Arsalallahu rahmatan lil alam idh lawlahu lakanat ahwaluhum aqbaha min al-amal wa ala alihi al-baratil kiram wa sahbihi masabihiz salam wa tabi'ahum ila yaumin tantiqu fihi jami'ul aqwal wa tahkumu bihi lisan. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa man zala qailan wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa iyaya nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun.
Jami Al-Mujahidin beserta jajaran dan pengurusnya yang kelihatannya malam ini kagak tidur. Ya, karena jamaahnya sampai keluar-luar. Ini cobaan buat kita. Saya aja dari setengah 2 itu sampai jam setengah 3 udah istighfar. Itu pohon sukun depan rumah, pohon capi, pohon rambutan, begini, bukan lagi joget, bukan keripik. Ya Allah, saya tanya Masya Allah, bukan cuma hujan. Nah itu pohon gede-gede banget pohon itu. Bukan joget doang, mana sama panas itu, Masya Allah. Saya lihat di bocah lagi tidur, BJR pagi ini kalau bubuh ini Masya Allah. Memang cobaan kita. Adapun malam hari ini Allah turunkan, memang mudah-mudahan kita yakin seyakin-yakinnya selalu kita berdoa Allahumma ja'al shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini manfaat buat kita. Adapun yang lain-lain itu cuma menguji kita doang. Nah, sampai mana kita terus mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Susu sampai. Maka kita bacakan Fatihah mulai mu'allifin kita buat penulis kitab yang ilmunya dibaca sampai detik ini. Nafa'allahu bima'lumihi wa ghasilihi ulumihi insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan barakah kehidupannya, mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi Imam al-Jawi Muhammad Awi Muhammad Awi setelah bersyukur dan kita sudah dipandu sholawat kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah tambah berkahkan. Ketemu halaman 7 ada di baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 itu yang ke-6 udah kita baca kemarin. Al-Maqalah Al-Hadiyah Tawashrin yang ke-21 sudah kita bahas kemarin. Ada tulisannya ila yang warna hitam itu la warbata lil fadili wa la tahawwana lil jahil. Ketemu ya. Wa qala musannifil kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'allahu bi kulli ilmihi wa ghayrihi wa husni adabihi. Disampaikan ini sebelum kita nyambung ke setelahnya. Kemarin terakhir kita sampai maqalah ke-21 Al-Hadiyata wal Ishrun. Insyaallah kita nyambung ke maqalah Al-Saniyata wal Ishrun yang ke-22. Tapi sebelumnya kita ulang dikit bahwa la gharbata lil fadil wa la waqana lil jahil. Ada 2 orang doang dalam dunia ini menurut Imam Nawawi. Yang pertama jahil ya. Yang kedua adalah fadil atau dibalik fadil dengan jahil. Ada yang namanya fadil ada ya. Fadil lawan kata daripada jahil. Ini kita nih hujan-hujan deras, kelebu ya. Pemandangan pagi hari ini kita bisa melihat rupa-rupa bentuk ember. Rupa-rupa bentuk ember, rupa-rupa warna-warna bentuk bak. Kita lihat pagi hari nikmat betul. Udah lama kita nggak lihat ember apa. Ini suasananya ember dan
hujan deras serta ke masjid dalam rangka taat dan patuh kepada Allah, kita masuk fadil apa jahil? Fadil. Orang-orang yang fadil, diutamakan, diangkat, dimuliakan, diberikan kesempatan untuk apa? Untuk lebih menikmati kehidupan dan akhirnya insya Allah kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan jahil. Ya, maka kita teruskan nih yang baik-baik. Ini udah masuk bulan Raja, masuk ke tanggal 8 mungkin ya. Ya, ayo dikit lagi berarti. Ya, dikit lagi Rajab pertengahan habis Syaban masuk. Ya kan baru nyender doang udah nisfu Syaban. Nisfu Syaban kepada Ramadan. Artinya bahwa yang baik ini memasukkan kita ke dalam golongan fadil, orang-orang yang mau ngaji, orang-orang yang mau menyuruh panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang kemudian masih memikirkan apa yang disampaikan Rasul. Ketika Rasul sholat badannya berbalik, ya kan, makanya imam kita suka berbalik tuh, ya kan? Sambil kemudian merhatiin ainal fulan, wasofal fulan, mana sih itu? Ya, kalau nggak kelihatan, salamin buat dia. Ya, kalau nggak datang lagi, la ukhriqan nabuyutahun, salamin kepadanya. Kalau dia nggak datang lagi besok, rumahnya saya bakar. Artinya kita datang di sini juga dalam rangka memasukkan diri kita berusaha menjadi fadil seperti yang digambarkan oleh Imam Nawawi agar apa? Mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung kita sehat, mumpung kita bisa nikmat beribadah, terusin. Berasa dikit, nah biarin. Sebab nanti ada masanya menurut Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, innal abda, sesungguhnya hamba-hamba Allah, idza kana fi tariqatin sahihatin, jalannya lurus terus ya, subuh dia jamaah, habis subuh kita ngaji, ya kan, habis ngaji kita ngobrol balik ngopi, nyusu, ya kan, itu artinya bahwa tariqatin hasanah. Tumma maridot, suatu ketika sakit kita, badan tidak bisa ngapa-ngapain, badan meriang, bahkan maaf lahir batin sampai tidak bisa ngapa-ngapain. Wa qalatil malakul mukallam. Seketika itu Allah panggil malaikat, diperintahkan mukal untuk apa? Mencatat alaihi kepada kita, alaihi mereka yang ngapain sebelum sehatnya ngaji, sebelum sehatnya stop masjid al-mujahid. Apa yang dicatat? Uktub mislama fa'ilihi, catatlah amal ibadahnya seperti dulu dia sehat. Jadi kita gak usah khawatir kalau kita udah nyadar sekarang, ngajinya sekarang, nanti ya, kalau udah tua juga sama amal ibadah kita. Lu nggak ngaji satu duluan dah, gua ntar aja harus pensiun kali ya, nungguin pensiun duluan dah, sebentar kali ya kalau udah bergede lipat apalagi itu kalau rumah dia tempat KTP gua, ya kan, pekerjaan, ya kan, apa MC, ngomong cucu, itu pekerjaannya dia bukannya rumah tangga, tapi MC, ngomong cucu. Kalau kita nunggu entar kemudian kita akhirnya ngerasa itu kosong, tapi kan semua mari motor aja 5 tahun udah dicek emisinya, mobil jangan nggak ke bengkel lah, jalannya salah. Kita juga begitu ya, lagi jalan begini kan, Allah mau barik mati kuliah, didoain kita sama Rasul. Tapi ada masanya on the kita
udah wudu, udah mau Allahu Akbar, kayak lagi gitu ya. Nomor mandi lagi, jelapi baru mau takbir kayak berasa lagi, udah. Udah yang begitu mau pakai pampers lagi bayar aja, gara-gara pampers cucu kita, kan buat bayang sembuh doang kan, kuat, biar aja kuat. Itu namanya kan subul saya ya kan? Penyakit kencing yang berketerusan, nggak pak. Tapi entar habis sholat bukan. Begitu dia mau sholat 2 rakaat, ya kan nanti subuh pakai lagi, wudhu lagi. Artinya bahwa selama kita masih bergerak, ya kan, kita termasuk fadil. Selama kita masih beribadah, fadil. Implikasinya kita nggak bakal bisa memasukkan diri kita ke dalam golongan fadil kalau kita nggak biasain diri kita. Cuman biasa doang. Alhamdulillah pengajian anak muda yang dulunya nggak pernah pada megang mic, sekarang salawat Rasulnya udah apa, badannya juga di luar kepala, simpel durornya luar biasa. Karena didorong-dorong dan biasa. Azan juga kalau nggak biasa kan repot juga. Tapi kalau kebiasaan, ya, maka kebiasaan fadil ini kuncinya biasa. Bisa ala biasa. Kalau dalam kaidah fikih al-adat muhakkamah. Kebiasaan itu menghukumi kita. Kalau kita sering ngaji begini, insya Allah sampai akhir hayat mudah-mudahan kita dalam kebaikan Allah. Amin. Tapi kalau kita sering mancing, ini kalau orang mancing hari Sabtu dari Kamis sudah siap-siap ya. Mancingnya Sabtu dari Kamis sudah siap-siap. Bagaimana siapnya? Berantem ini, berebut kukusan bininya mau ngalahin nasi kagak ada, dipakai buat nyegetin rokok. Lagi itu kan nyegetin dari hari Kamis, bukan dari Sabtu dia mau mancing siap-siap Sabtu, bukan dari Kamis sudah siap-siap. Maka al-mautu ka'adatihi, akhir hayat seseorang itu seperti bagaimana biasanya. Jadi kalau sering mancing, ya kan, dia siap-siap mau matinya dia empang. Enggak ada di masyarakat mujahidin, adatihi, seperti kebiasaan. Mengingatin kita, maka yuk termasuk saya, ya, biasain aja kita baik, ya, apa yang baik-baik kita kerjain dari mulai pagi, ya, rasanya ntar siangan dikit kita nggak mampu mereming mata kita, ada masa namanya kailula. Kailula itu tidur siang sebelum johor, perjalanan jam 11. Sekarang kan johor jam 12 betul. Nah yang kita jam 11 bangun jam 12 masih keburu men. Sejam mantap banget. Kan jam segitu perhatiin Gojek, Grab itu pada nyender 20-an. Jam segitu. Emang enak banget kita nyender. Maka mudah-mudahan insyaallah niat kita ini dijadikan bagian nikmat istiqomah. Karena istiqomah itu adalah al-istiqomatu khairun min alfi karamah. Nikmat istiqomah itu jauh lebih baik, jauh lebih beruntung daripada 1000 karamah. Maka mudah-mudahan sekali lagi niat kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun kita ke al-maqalah as-saniyah wa 20. Di bawah kita 2 baris ada waw warna hitam, ketemu ya. Kalau yang nggak ketemu berarti kitabnya salah. Wal maqalah as-saniyah wal 20, ya, maka maqalah yang ke-22 kita. Apa itu? Man kana bi ta'ati indallahi qariban
Qila, ya, dikatakan oleh Imam Nawawi bahwa man kana bil ta'ati, siapa yang kemudian aktivitas hidupnya bil ta'ah, dengan ketaatan, indallahi kepada Allah, qariban, maka dia menjadi dekat dengan Allah. Allah kelihatan enggak? Ada ya. Corona kelihatan nggak? Enggak. Tapi kalau kita mau pakai tuh hand sanitizer cuma dilihatin doang. Ya, kadang-kadang agak ada isinya, kadang-kadang, ya kan. Jadi kita enggak, saya baru sampai ada yang isi, berarti penuhin lagi. Ya. Kalau kita pakai itu berarti corona jauh nggak dari saya? Kita pakai hand sanitizer, bersih-bersih, kira-kira corona dekat apa jauh? Ya, udah kita kagak lihat tambahnya. Tapi kalau kita malas sama cuci tangan, males banget, ya kan? Pulang dari mana-mana, ya kan? Udah lempar jaket, lempar helm, bro. Iya kalau yang lanang, kalau yang wadon, lempar-lempar bayang, bro, lo digerayangin gitu. Kata jin, nah, durian mana namanya? Durian lokal atau durian mana gitu? Durian parum kata dia. Kalau pulang dari mana berapa aja? Itu dekat sama corona apa jauh dari corona? Ini kita dikasih kuncinya. Kalau Allah nggak kelihatan, tapi dia kan punya sifat wujud. Keberadaannya laisa kamitslihi syai'un, nggak bisa disamain dengan makhluknya. Kerjaannya apa Allah? La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kerjaannya nggak pernah tidur, nggak pernah lupa dan seterusnya. Siapa dia? Al-Khalaqul, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Jabbar, Al-Mu'izz, Al-Mutakabbir. Punya apa? Lahu ma fis samawati wal ardh. Termasuk kita, apa yang ada di langit dan di bumi. Allah itu keberadaannya ada, tapi kita nggak bisa lihat. Maka rasa dekatnya bisa kita rasakan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Ketika dia kenal dirinya, maka dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nggak sembahyang subuh jamaah, kita kenal rugi dong kita. Hilang dari fadilah subuh kita, hilang doa Rasul, hilang 27 derajat buat kita, hilang pahala haji dan umroh, hilang macam-macam. Tapi kalau kita kemudian dekat dengan Allah, merasa dekat dengan Allah, kita kenal diri kita, maka kita kemudian bangun dan bersegera menyeru panggilannya. Maka di sini disampaikan, maka nabi ta'ah, orang yang biasa membiasakan dirinya dengan taat kepada Allah, qariban, dia didekatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kana bainan nasi ghariban. Dia dengan manusia seakan-akan gharib. Apa gharib? Asing. Tahun 1992-2000-an, dulu tahun 80 itu ada syairnya Benawas yang sampai sekarang kalau Jumat masih dibaca di pondok pesantren Al-Musyarrafah. Biasanya kalau Abina Kiram Kiai Nawawi Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, kemudian ditutup dengan syairnya Abu Nawas 5 kali. Ila studi firdausi a'la wala taqwa ala narin jahim. Ini tahun 80-an. Tahun 99 2000-an itu ada syair Ghuraba. Ghuraba, ghuraba, ghuraba
ja'alnaha syi'aran lil hayat anta sal'ana fa inna la nubali bittuqa nahnu jundullahi dauman darbuna tempat kita kembali darbul kubah bukan rumah sekarang tapi nanti rumah yang Allah siapkan berarti guru itu asing. Jadi kalau orang dekat sama Allah dirinya asing sama manusia. Udah sampai masjid Al-Mujahidin sambil nungguin komat temannya datang rumah lu bocor lah bocor nggak rumah mas bocor nggak astagfirullah di depan mukanya astagfirullah. Kenapa? Karena ciri orang dekat itu dengan Allah ghoriban anin nas, dengan manusia dia kemudian terasa asing. Entah mau ngobrolin bocor mah entar bari nyusu abisnya ada wayatnya. Lah kalau udah dalam masjid itu ma bainal adzan wal iqamah antara azan dan iqamah itu masuk satu doa yang tidak terhalang. Makbul Rasulullah. Wa inda nuzulil ghais ketika turun hujan, wah kita angkat tangan itu ambil sejadah ketika turun hujan. Ya. Indah nazar Ka'bah ketika melihat Ka'bah, cuman pun mahal. Kudu bayar 25 juta. Itu pun berangkatnya nggak tahu kapan. Yang tahun kemarin yang udah berangkat, tahun sekarang tahu apa kabar. Tambah tua aja dari orang berangkat mungkin. Mahal. Ini tanya itu ketika hujan, azan dan iqamah. Maka begitu azan dan iqamah, urusan ngobrolin urusan yang tadi bocor habis kita. Maksudnya begitu. Ada namanya kata Imam Yusuf Qaradawi al-fiqhul aulawiyah, fikih prioritas. Jadi beribadah itu cerdas caranya, pakai madzhab ini dan seterusnya, tapi diakulturasi dikumpulkan dengan fikih aulawiyah, ya, fikih prioritas. Kita pakai masker, ya lagi sembahyang pakai masker ya. Kalau ngomong begini kan takutnya orang salah dengar. Mau beda suaranya, mau begini, kan begitu. Artinya bukan kita nggak mau pakai masker, bukan kadang-kadang beda kedengarannya. Nah di sini disebutkan bahwa sekali lagi, ya kan, ayman istagnasa sebelahnya man istagnasa bisyghal ta'atillah. Siapa yang kemudian istagnasa? Kalau pagi-pagi itu kita kalau dengar atau ngelihat YouTube-nya orang Arab itu biasa muta'assib, muta'anis, maksudnya itu minta maaf, maksudnya memudahkan. Jadi man istagnasa, siapa yang memudahkan seseorang istighfar ta'atillah ta'ala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sara mustawhishan anin nas, maka dengan sendirinya nanti dia manis. Dengan sendirinya Allah yang membuat dia baik di antara manusia. Jadi kita nggak usah takut bahwa posisi kita saat beribadahlah kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mau dibilang orang itu kita ya orang soleh baru ya aja. Dia biasanya nggak masuk, sekarang ke masjid roman-romannya udah dekat kayaknya. Jadi dibilangnya roman-romannya udah dekat. Enggak apa-apa. Yang penting kalau kita udah berusaha dekat dengan Allah dengan takwanya, ya istagnasa, memudahkan. Ini kan kita istagnasa juga, memudahkan juga, mohon maaf. Mungkin sebagian orang bilang, wah ini udah macam-macam. Tapi kalau dibiarin imamnya maju, imamnya nggak enak, nggak rasa imam.
ada AC-nya juga kadang-kadang gitu. Dan yang belakang dulu ini aja. Syukur alhamdulillah kan kelihatannya sebelum sholat kan. Kalau pas sholat repot juga kan. Maka di sini sekali lagi memudahkan kita. Maka namanya taat beribadah kepada Allah itu bukan urusan sholat doang. Ya. Tetangga mau ngawinin besok, kita selamatan duitnya dan enggak. Belum kali berbelanja, ada susah. Nah selamatan kalau ada. Besok pakai ada suara-suara dangdutan apa enggak? Enggak usah. Ini malamnya dia baca berjanji, malamnya sinturon, malamnya marhabanan, paginya dijoget-joget, akan sasar. Ya. Nah kita ini manistak rasa, memudahkan bukan pada urusan yang di luar taat. Ya kan ngawinnya cuma sekali doang misalnya, atau enggak setahun sekali, ya kan? Selamatan juga begitu. Jangan sampai kita udah bersih dikotorin lagi. Joget. Ini sekarang enggaknya, tapi kan ini tangan yang begini. Tadi di awal saya baca bahwa kalau Muhammad itu nggak diturunkan Allah itu sama. Karena ahwalukum aqbaha min al-an'am. Kita ini kayaknya lebih sesat daripada binatang ternak. Sampai apa? Ila yaumin tantiku jami'ul aqdha. Ya kan? Jami'ul aqdha semua organ ilmu kita nanti ngomong. Wa tahkumu bihi lisan, dan lidah kita ini udah nggak bisa ngomong lagi. Tapi dihakimi. Surat Yasin ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semua ditutup mulut kita kecuali tangan yang ngomong, kaki jadi saksi, tantiku jami'ul aqdha, semua jadi saksi. Wa tahkumu bihi lisan, lidah kita dihakimi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan urusan salat belakangan, ya kan, saudara mau ngawinin, kita boleh kalau ditanya malamnya sedekah, besok dangdutan jangan, sayang susah-susah kita minta doa sama Allah. Apa aja yang kira-kira mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bulan Rajab. Kalau kita sandarkan taat itu, dari beberapa ulama yang menyatakan termasuk Umar bin Khattab menyatakan takwa itu kalau laksana kita jalan ala syaukah, jalan ke depan tapi di depan kita ada duri. Yang ada durinya jangan diinjak, yang gak ada durinya diinjak. Itu kata Umar bin Khattab. Tapi ulama sepakat bahwa takwa itu adalah intisalu awamirihi wajtinabi nawahi. Intisal, mempraktekkan, menjalankan awamir, jamak dari amrun, perintah-perintah Allah, ya kan? Wajtinabi, dan menjauhkan nawahihi, apa yang dilarangnya. Jadi kalau yang kita injak itu perintah, yang duri tadi larangan, jangan diinjak. Kalau kata Umar itu, ini kita udah masuk Rajab, ya kan? Apalagi udah minggu pertama hilang, sisa berapa? 3 minggu lagi. Kalau kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, guru-guru kita kalau ngajarin kita tentang tafsir, biasanya kalau masuk surat baru di akhir surat sebelumnya itu namanya muqaddimah, pembukaan.
Rajab Allah muliakan dengan surat Al-Isra ayat pertama, subhanalladzi asra. Tapi ayat sebelumnya kita perhatiin coba. Dan surat An-Nahl ayat 147 sampai 48. Wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan 'alaihim wa la taku fi dhaikin mimma yanqurun. Kita suruh sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tahzan, enggak usah sedih. Enggak usah sedih, kayaknya susah banget hidup kita gara-gara corona. Enggak usah sedih. Ya kan? Kayaknya kita ibadah susah banget. Ya kan? Masker aja pakai jarak, enggak usah sedih. Ribet buat pakai masker. Ya kan? Kadang-kadang masker kelupaan kok. Ya kan? Akhirnya lama-lama udah malas pakai masker. Enggak usah sedih kita. Semua itu mimma yaqulun, memang Allah sudah teriak begitu. Tapi yang paling penting penutup surat An-Nahl itu apa? Innallaha ma'al ladzina taqaw. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Yang menariknya bagaimana orang bertakwa? Walladzina hum muhsinun. Mereka-mereka yang muhsin. Apa itu muhsin? Melakukan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum ngomongin Rajab, ngomongin sembahyang, maka ada namanya muqaddimah. Muqaddimah itu bagaimana kita sebelum sembahyang, amal-amal ibadah kita yang mendekatkan kepada takwa kita pakai. Jangan ikutin golongan sebelah yang dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah, neraka, kafir. Nggak usah. Kita ngikutin aja orang tua kita yang dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diterjemahin tuh, ya kan? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Kan begitu? Muhammadur Rasulullah diterjemahin panjang lebar. Allah perintahkan wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Segerakan kita untuk apa? Ila magfirah, kepada ampunan Allah. Kita minta ampun sebelum Rajab. Sari'u, sadiku, segera kita minta ampun. Diterjemahin sama orang tua kita. Dung indung kepala lindung, hujan dihuni di sini mendung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki ke kotok matanya. Itu kan terjemahan dari wasari'u ila magfiratin, segera minta ampun kepada Allah. Dung indung, la haula wala quwata, mata melirik, mata melihat seperti buta, ya kan? Tada daya, tada upaya, tidak sholat, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Sebelum ngomongin sembahyang kita disiksa nanti kalau kita enggak sembahyang, enggak puasa, karena habis Rajab Sa'ban Ramadan. Artinya bahwa takwa ibadah itu idkhalus surur, yang paling masuk. Kan kalimun nas, kata Rasul, kalimun nas, ajak orang itu ala nahwi uqulihim. Bagaimana cara kita ngomong sama orang, ngajak orang sebatas akalnya. Kalau pagi-pagi begini kita pengajian subuh, kita ngomongin penetrasi, ya, navigasi, ngomongin apa, rekonstruksi, wah, mabok kita.
ala dahri uqulihim. Maka kita pagi-pagi ini banyak mati yang dekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum berangkat kita ngomong sama anak-anak kita, ikut ke masjid, ambilin, antar dulu, ditanggung, main game aja. Murru sobiyakum bis shalah. Ajarin anak kita sembahyang. Sobi itu bukan anak, bayi. Bayi apa? Mumayyiz. Maka kalau kita ngajak ke masjid jangan yang setahun 2 tahun. Begitu sebelahnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata dia apa? Wah. Lagi ngerokok ya kan? Dia kata, wah. Setahun 2 tahun 3 tahun. Itu belum mumayyiz. Yang mumayyiz soalnya ya kan mabaina khamsa wa sab'a sinin, antara 5 sampai 10 sampai 7 tahun. Maka perintah Rasul murus sabiyakum bisalah. Jadi dalam ilmu psikologi Islam bahwa 5 tahun masuk mumayyiz anak kita, mulai bisa membedain. Kalau di bawah itu kata dia apa? Balikin lagi dia. Tapi kayak 5 anak kita paling minggir dia keluar teriak lagi. Ajarin sholat anak kita 7 tahun. Idza balagha sab'a sinin, itu mengarah kepada takwa. Sebelum kita ngomongin rajab, ngomongin sembahyang, ajarin dulu, kenalin. Bangun udah ya sholat subuh. Apalagi yang udah gede-gede, wayang ini belum bangun, siram kayak dia. Itu ada kitabnya Syaraful Muhammadiyah, punyanya Imam Abuya Al-Maliki, ya kan, yang kemudian menuliskan bahwa boleh orang disiram, terus boleh disiram kalau dia nggak bangun. Makanya orang tua kita ngajarin tuh, sayang, sungguh sayang, datang nggak sembahyang. Nabi Yusuf ganteng, ya tetap sembahyang. Nabi Yusuf ganteng, ya tetap sembahyang. Sayang, sungguh sayang, miskin gak sembahyang. Miskin gak sembahyang. Nabi Ayub miskin, ya tetap sembahyang. Nabi Yusuf, Nabi Ayub miskin, ya tetap sembahyang. Udah kaya dia sekarang. Dulu maghrib tasbih, sekarang enggak, maghrib kanebo. Saya sungguh saya kaya enggak sembahyang. Nabi Sulaiman kaya, ya tetap sembahyang. Artinya apa? Sebelum kita ngomongin sholat, banyak banget yang bisa kita ada ke dalam takwa Allah Subhanahu wa ta'ala bercermin dari bulan Rajab. Kalau subuh begini, apalagi hujan-hujan, mohon maaf lahir batin, udah itu subuhnya agak telat. Apa yang kita kangenin? Suara azan. Kagak ada azannya. Kayaknya begitu. Kita udah bangun, udah wudu, kagak ada azan, jangan-jangan kita udah lewat. Saya ngobrol beberapa teman, suara yang paling kita kangenin azan subuh belakangan ini. Meskipun ada Mboe yang bilang senandung Ibu Pertiwi itu lebih merdu daripada senandung azan. Kenapa? Dia nggak pernah ngaji, dia nggak pernah ngebahas kitabnya tafsir Ibnu Jarir Al-Qurtubi, dia nggak pernah ngebahas Nasahihul Ibad. Kenapa? Ada namanya muqaddimah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Perkataan yang paling baik, yang paling Allah
Allah Subhanahu wa taala. Mimman da'a ilallah, yang ngajak kepada seruan Allah. Maka jelas dalam tafsir Qurtubi disebutkan bahwa penafsiran di situ mimman da'a, yang ngajak kepada panggilan Allah adalah muazin, yang azan. Pantas disebut Bilal bin Rabah itu suaranya merdu. Meskipun sampai sekarang kita ngaji sama guru kita belum ada dapat sanad yang langsung bagaimana bentuk kemerduannya langsung, karena dia bentuknya suara didengar. Tapi jelas disampaikan waman da'a itu Rasul pernah menyatakan fahuwal Bilal, itulah Bilal. Jadi sebenarnya kalau nggak bakal mungkin orang ketika memahami waman ahsanu qaulan, perkataan yang paling baik adalah yang mengajak kita kepada Allah. Ya, alhamdulillah. Ya udah bunyi aja ya. Baru ngaji ya. Dikit lagi nih. Ya. Pada ya. Atau lagi dah biar enak. Ya. Wal maqalatus salihatu wa isun, maqalah yang ke-23. Apa itu? Qila harakatut ta'ah dalilun 'alal ma'rifah. Ketemu? Itu yang mana itu? Qila harakatut ta'ah, pergerakan ketaatan kepada Allah, dalilun ma'rifah, itu adalah dalil akan apa? Bertambahnya pengetahuan kita, bertambahnya pemahaman kita terhadap kehidupan kita. Kama anna harakatul jismi dalilul haya, seperti pergerakan tubuh kita itu adalah dalil menunjukkan kita apa? Dalilul haya, kita masih hidup. Jadi harakatut ta'ah, pekerjaan-pekerjaan yang membawa kepada ketaatan Allah, itu dalilul ma'rifah. Kita udah sampai tahap ma'rifah, sampai dibuka pengetahuan kita kepada Allah tentang kehidupan ini. Kama seperti ya harakatul jismi, badan kita bergerak, ini dalilun alal haya, menunjukkan kita masih hidup. Coba pada diem aja, Mbak, main buat main subuh, Mbak, diem aja. Bahkan begininya anak bingung nih, udah diem banget. Allah tahu ini baru merem, ya, belum bangun. Saya punya teman di Karangtengah itu kalau tidur 3 hari 3 malam, kalau melek 3 hari 3 malam, dulu lagi zaman jahiliyah. Karena mau udah ngaji mendingan dikit. Ya. Dulu Nabi ngingetin Abu Bakar, Abu Hurairah, suruh tidur sore-sore. Suruh ngapain? Mata tuh tidur, suruh malah tidur, buru-buru. Terus tidur. Dulu sebelumnya 3 hari 3 malam kalah sampang ya, seperti itu. Jadi kalau udah melek aja begini. Itu kalau ngobrol sama dia paling kagak 10 gelas kopi. Tapi kalau udah merem aja, nggak bangun. Nah itu kalau diam aja menandakan kita mati, kan gitu. Makanya kalau kita habis ini merem, Johor tetap merem, asar tetap merem, maghrib tetap merem, bangun subuh besok, Johornya dosa apa enggak? Johornya nih, kagak, asar kagak, maghrib kagak, isya kagak, hadiah itu mah. Enak banget begitu ya. Karena apa? Rufi al-qalam an salasin, ketika orang itu dicatat karena dengan 3 hal diantaranya tanda anin naim hatta yastazkid, orang tidur sampai dia bangun. Maka kalau kita diam aja tandanya kita mati. Makanya Imam Syafi'i safir, ayo jangan di rumah baik, safir kemana kayak kita ke masjid al-mujahidin kayak ngapain? Biar apa? Karomat kita jangan kayak air diam. Ya kan, kalau airnya diam kata Imam Syafi'i itu mati. Kalau kita diam aja padahal kita tahu ada pengajian, kita diam aja di rumah, itu kata Imam Syafi'i kita mati. Karena nggak ada pergerakan.
menunjukkan kita betul-betul dekat dengan Allah sehingga kita dimasukkan ke dalam ma'rifat. Maka dalam terminologi beragama nggak ada istilah istirahat, nggak ada istirahat. Yang ada intiqadul amal ilal amal, perpindahan satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Bahkan kita sudah diingetin la rohata fil hayat, tidak ada istirahat selama kita masih hidup. Kapan istirahatnya? Nanti. Makanya orang tua kita tuh luar biasa, enak banget punya orang tua kita yang dulu. Belum tidur, ya kan, suruh ngapain kita? Ya kan, di kaki, di tangan, ya kan, suruh ngapain? Minum obat cacing. Ya, minum obat cacing kan menjadi terusin jangan. Ya. Tapi setelah minum obat cacing diajarin baca Bismillah 21 kali, ya kan? Baca Al-Ikhlas, baca Al-Falaq, An-Nas. Nah itu kan yang diajarin Rasul. Baca 10 surat sebelum tidur. Itu luar biasa agar apa? Ketika kita udah mati tetap dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di makalah ke 23 ini, ya kan, wal makna anna ityanul abdi at-ta'ah, bahwa arti yang disampaikan Imam Nawawi adalah ityan, ya, penegasan terhadap hamba Allah akan taat kepadanya, alamatun min ma'rifatihi, itu menunjukkan identifikasi ciri-ciri dia sudah mendapatkan ma'rifat Allah. Ma'rifat Allah itu pengetahuan, jalan gayanya, mendung, ingat sama payung, itu ma'rifat. Kita dikasih jalan bawa payung karena mau hujan gitu. Jangan lewat situ, ya kan, lewat sini aja, karena begitu kita. Kalau soalnya lewat sini ya, api kita lebih nyuruh, kira aja sono. Nggak punya di sini lagi dicor, kan begitu. Karena kita lagi buru-buru, ya. Tadi saya sebelah rumah saya tuh lagi udah ada tendanya, ya. Mau mindahin mobil, ya lagi masang tenda, udah dah, masalah ada. Nah tadi saya Bismillah aja udah. Kalau misalnya dibuka, ya bisa ya. Itu yang ada Pak paham banget bangkunya dipinggirin. Tahu kali ada yang kuliah subuh kali. Ya kita begitu lewat, alhamdulillah, hujan-hujan lewat, mantap. Kan ini semua ma'rifat, coba mohon maaf, ya jangan lagi tutup aja jalan-jalan gua, kan begitu. Kan bisa aja begitu. Maksudnya kita kalau udah taat, insya Allah ada di jalannya. Walatai asumin rahmatillah, jangan sampai kita putus asa dari rahmat Allah. Caranya kita bergerak, ya. Ketika kita bergerak, kita dikasih taat, dan taat itu tidak kolat. Kalau kita sedikit bergeraknya, Allah taatnya sedikit. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting fattaqullaha mastata'tum. Yang penting dikit aja kita masih dijaga Allah. Banyak alhamdulillah. Mudah-mudahan dikitnya kita jadi berkah, dikitnya kita jadi manfaat, dikitnya kita mengantarkan kita kepada husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum tutup, apa ada yang nanya? Udah kayaknya ya. Biasanya Bapak Ji doang yang nanya. Bapak Ji lagi ini kayaknya. Kalau tidak, kita cukupkan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan subuh kita ini mengantarkan kesehatan luar biasa, mengantarkan kita pada taat yang istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Astagfirullahaladzim, warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma jalla Allah jam'ana hadha jam'an marhuma wa min ba'dihi tabarrukan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah pengajian kami subuh ini, Allah, pengajian yang maksum. Kau ampuni, kau gugurkan dosa-dosa dan kesalahan kami, Allah. Jangan kau jadikan yang mahrum sia-sia di hadapan Allah, ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullu ajilu wa ajilu. Allahumma inna na'udzubika minasyarri kullu ajilu wa ajilu.
innaka anta alamul ghuyub. Ya Allah ya Rabbana, dekatkanlah kami dengan kebaikan-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari segala apa yang tidak baik buat kami ya Allah. Engkau yang mengetahui apa-apa yang tersirat ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ya Allah, alaika bitta'ah wal istiqamah. Alaika bitta'ah wal istiqamah ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami nikmat taat dan istiqamah ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa hadis subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.